Intinya saya hanya YouTuber yang ngundang Bambang Tri, poin pertama. Dan saya bukan yang pertama. Sebelum saya ngundang Bambang Tri sudah viral duluan di depan wartawan begini. Sudah banyak YouTuber yang upload. Harusnya kalau hukum ditegakkan, sebelum saya undang sudah terjadi itu proses hukum sebenarnya. Nah, baru saya. Begitu saya, ada Refli Harun, ada Mbak Rahma Sarita, ada YouTuber yang lain yang memviralkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Ada hal yang kemudian unik dan menarik dari pernyataan Sugi Nur pasca sidang pembacaan tuntutan dari jaksa. Setelah beliau kemudian dituntut 10 tahun penjara, Sugi Nur pun kemudian menyampaikan bagaimana kekalutan yang terjadi dalam dirinya. Sekalipun dia mengatakan alhamdulillah divonis 10 tahun, tetapi nada protes itu nampak dari Sugi Nur. Hal yang kemudian membuat Sugi Nur tidak bisa menerima adalah kenapa dia harus disamakan tuntutannya dengan Bambang Tri. Berulang kali Sugi Nur mengatakan bahwa saya dan Bambang Tri itu beda. Bambang Tri bukan saya bukan Bambang Tri. Saya hanyalah seorang YouTuber yang mengundang Bambang Tri untuk datang, dan dia yang bertanggung jawab akan benar tidaknya apa yang disampaikan, mau palsu mau asli Pak Jokowi itu tanggung jawab daripada Bambang Tri. Inilah yang selalu diulang-ulang oleh Sugi Nur. Menurutnya bahwa sebenarnya ada YouTuber lain yang lebih dulu memviralkan ini, membicarakan ini, Kenapa katanya hanya dia yang kemudian dituntut? Seharusnya mereka juga yang lebih dulu memviralkan ini. Kita tahu bahwa sebelumnya itu ada juga Refli Harun dalam podcastnya yang kemudian menjadikan Bambang Tri sebagai narasumber. Jelas Pak, Refli Harun itu panjang podcastnya mengulas terkait dengan apa yang digembar-gemborkan Bambang Tri. Demikian pula ada Rahma Sarita juga yang sempat mewawancarai Bambang Tri. Mungkinkah ini yang dimaksud oleh Sugi Nur atau siapa? Untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana keluhan daripada Sugi Nur ini. Mari kita simak sama-sama. Produk ijazah palsu ini kan bukan saya punya, masa kalian tak tahu kan? Ini kan Bambang Tri yang punya. Dia pernah nuntut perdata di Jakarta Pusat, Dia yang nulis buku, yang observasi. Saya kan hanya seorang YouTuber yang undang narasumbernya, kan hanya itu intinya. Dan di persidangan juga begitu alur ceritanya. Tapi ternyata tuntutannya sama ini dengan Bambang ini. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan kepada Anda, saudaraku, saya ini bukan pejabat. Walaupun saya tidak punya ijazah, walaupun saya nggak tamat, nggak akan mengancam negara, nggak akan mengancam kedaulatan negara. Tidak akan ada satupun rakyat yang terancam masa depannya, perutnya, dapurnya, SPP anaknya gara-gara saya nggak punya ijazah. Dan insya Allah walaupun saya nggak punya ijazah, saya berusaha maksimal bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Amin. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi intinya saya dituntut 10 tahun. Tinggal kita minta sama Allah, bagaimana Allah nanti memutuskan lewat tangan hakim. Itu teman-teman Intinya saya hanya YouTuber yang ngundang Bambang Tri, poin pertama. Dan saya bukan yang pertama. Sebelum saya ngundang Bambang Tri sudah viral duluan di depan wartawan begini. Sudah banyak YouTuber yang upload. Harusnya kalau hukum ditegakkan, sebelum saya undang sudah terjadi itu proses hukum sebenarnya. Nah, baru saya. Begitu saya, ada Refli Harun, ada Mbak Rahma Sarita, ada YouTuber yang lain yang memviralkan. Semuanya Allah yang berkehendak. Barakallah. Cukup ya? Coba kuasa teman. Selasa kita ketemu di Pleido nanti. Di Pleido kan masih ada satu hak saya itu Pleido. Nanti kita sampaikan semuanya di situ, insya Allah. Ada yang mau disampaikan? Dengan Pleido nanti. Tadi disampaikan jaksa penuntut umum bahwa tuntutan terhadap Gus Nur ini adalah 10 tahun, sama dengan Bambang Tri. Yang kita ketahui, mungkin teman-teman media juga kurang meliput, yang kurang exposure terhadap Gus Nur, bahwa beliau ini adalah seorang ulama. Entah terserah mau ngomong lulusan SD atau apa yang sekarang digoreng, tapi beliau ini dengan uang sendiri punya yang namanya pesantren di jelas sekali Sugi Nur memang sepertinya lagi mengalami kekalutan. Dia dengan tegas menyampaikan bahwa terkait dengan tuntutan terhadap dirinya 10 tahun penjara disamakan dengan Bambang Tri, itu dia tidak sepenuhnya bisa menerima, karena dia katanya hanyalah seorang YouTuber yang mengundang. Isi konten mau ijazahnya Pak Jokowi asli apa palsu itu sepenuhnya menjadi urusan Bambang Tri.
Katanya bahwa tanggung jawabnya itu ada sama Bambantri. Produk ijazah palsu ini adalah produknya Bambantri. Dia hanya mengundang. Ya. Suginur juga kemudian menyindir bahwa sebenarnya dia bukanlah orang yang pertama. Ya, masih ada youtuber lain yang lebih dulu katanya yang juga mengangkat, ya, memviralkan, ya, kasus daripada Bambantri ini terkait dengan tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Ya tentu kita tahu lah. Tapi siapakah yang dimaksud oleh Suginur ini? Adakah orang yang kemudian disindir-sindir Suginur ini sebagai orang yang pertama memviralkan orang yang juga mau ngangkat ini? Kita tahu bahwa sebelumnya memang ya Reply Harun juga dalam salah satu podcastnya itu mengulas panjang lebar terkait dengan ya tudingan ya, ijazah palsu Pak Jokowi oleh Bambantri. Sangat panjang sekali podcast yang disampaikan oleh Reply Harun, mengulas betul ya bagaimana sejarahnya Pak Jokowi, kemudian kenapa sampai Bambantri percaya dan berani mengangkat dugaan ijazah palsu, dari mana sumber datanya dan sebagainya, itu diulas panjang lebar. Demikian pula Rahma Sarita juga sempat mewawancarai Bambantri. Apa motivasinya sampai Bambantri mengangkat ini dan kenapa bisa yakin ya bahwa Pak Jokowi itu ya diduga memiliki ijazah palsu? Itu juga diulas oleh Rahma Sarita dalam wawancaranya bersama Bambantri. Ya. Tetapi Suginur ya itu seolah-olah ya menyindir siapa saja ya mereka, walaupun dia tidak menyebut nama, tetapi konteksnya ini berbeda. Harus Anda pahami ya, Sugi harus memahami bahwa Andalah yang kemudian itu memandu Bambantri bermubahalah, dan bahkan Anda membuat pernyataan ya bahwa tidak percaya Bambantri itu berarti tidak percaya Quran, tidak percaya Quran. Ini kan pernyataan yang bermakna yang mengarah kepada ya pernyataan yang ini bisa ya betul menista agama. Ya. Kemudian Anda juga sering mengulang bahwa percaya Bambantri karena di atas kepalanya itu ada Al-Quran, disumpah lalu kemudian berbicara dan dia harus percaya katanya. Nah, ini kan pernyataan-pernyataan blunder dari Anda yang kemudian Anda hari ini kemudian didakwa ya penistaan agama karena Anda berani memandu Suginur bermubahalah tanpa memenuhi ya kedua belah pihak. Harusnya mubahalah itu kan harus dua belah pihak ya, yang saling merasa dirinya benar baru berhadapan. Di sisi lain Anda sering mengulang-ulang bahwa saya mencari Bambantri ya kurang lebih 1 minggu dicari karena ada orang yang begitu berani menuding Pak Jokowi punya ijazah palsu. Ini siapa ini? Bahkan Anda berani mengeluarkan uang puluhan juta hanya untuk mendatangkan Bambantri. Artinya memang dari awal ya Anda ini punya perencanaan ya. Apa pula maksud Anda untuk kemudian mengundang Bambantri, mencarinya, membiayainya kalau tidak punya maksud-maksud tertentu, kalau hanya sekedar untuk menguji ya kebenaran yang disampaikan Bambantri. Nah, ketika Anda hari ini kemudian ngeyel ya harusnya Anda refleksi ke belakang apa yang telah Anda lakukan sebelum-sebelumnya ya, karena kenyataannya bahwa Anda sepertinya tidak terima dengan Anda dituntut 10 tahun, padahal dulu Anda yang mendesain agar Bambantri itu bisa hadir dalam podcast Anda cari dia. Nah, inilah konsekuensi dari sebuah pilihan-pilihan itu, dan seharusnya Anda jalani ini dengan ya tanpa membuat ya banyak rasionalisasi yang seolah-olah ini Anda mencari kambing hitam. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.